Perjanjian internasional sering jadi berita utama, menjadi sorotan dalam lanskap ekonomi global yang terus berubah. Mereka menjanjikan perubahan besar, membuka pintu bagi peluang baru, dan seringkali memicu perdebatan sengit. Mereka menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan hubungan yang lebih kuat antar negara, membangun jembatan perdagangan dan investasi yang diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat. Janji-janji ini seringkali diiringi dengan harapan akan kemakmuran dan stabilitas yang lebih besar. Kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat, sebuah babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, yang ditandatangani awal 2025, menandai tonggak penting dalam upaya mempererat kerjasama ekonomi. Kesepakatan ini menawarkan diskon mencolok 19%, sebuah angka yang cukup signifikan untuk menarik perhatian para pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Diskon ini berlaku untuk tarif impor barang-barang Amerika, membuka peluang bagi produk-produk AS untuk lebih mudah masuk ke pasar Indonesia. Sekilas, ini tampak seperti kemenangan, sebuah kabar baik yang patut dirayakan. Produk lebih murah bagi konsumen dan kemitraan lebih erat dengan negara adidaya global, memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan global. Tapi di balik perayaan, ada pertanyaan yang lebih dalam yang perlu kita pertimbangkan dengan seksama. Apa arti sebenarnya ini bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Bagaimana kesepakatan ini akan membentuk masa depan perekonomian kita? Impor yang lebih murah terdengar bagus bagi konsumen, memberikan akses ke berbagai produk dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi bagaimana dampaknya pada industri lokal dan pekerja kita? Apakah mereka akan mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah? Pemotongan tarif 19% bukan sekadar penyesuaian kecil. Ini adalah perubahan yang signifikan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Ini adalah perubahan besar dalam lanskap perdagangan kita, yang berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan pasar global. Ini bukan hanya soal harga yang lebih rendah di rak-rak toko. Ini jauh lebih kompleks dari itu. Ini soal masa depan pabrik, pekerjaan, dan kemandirian ekonomi kita sebagai sebuah bangsa. Kita perlu melihat melampaui berita utama dan memeriksa konsekuensi sebenarnya dari kesepakatan ini dengan cermat. Apakah kesepakatan ini benar-benar menguntungkan bagi Indonesia dalam jangka panjang? Atau mungkinkah ini pertaruhan berisiko bagi kemakmuran jangka panjang Indonesia yang dapat mengancam stabilitas ekonomi kita? Mari kita selami lebih dalam, menganalisis data, dan mencari tahu kebenaran di balik angka-angka ini. Diskon time terdengar menarik, tapi dalam kebijakan perdagangan tidak sesederhana itu. Tarif melindungi industri lokal dari raksasa asing dengan sumber daya dan subsidi yang lebih besar. Memangkas tarif 19% memberikan keuntungan besar bagi produsen asing. Meskipun beberapa konsumen mungkin menikmati harga yang lebih rendah, risiko jangka panjangnya adalah deindustrialisasi. Bisnis lokal, terutama UKM, bisa kewalahan oleh banjir barang-barang Amerika yang lebih murah dan diproduksi massal. Siapa yang menang? Eksportir Amerika sebagian kecil konsumen Indonesia. Siapa yang kalah? Pekerja, produsen, dan ketahanan ekonomi kita. Pemotongan tarif ini seperti kuda Troya, tampak seperti hadiah, tapi menyembunyikan ancaman bagi industri kita. Sektor-sektor Indonesia seperti makanan, tekstil, dan furnitur adalah tulang punggung ekonomi kita. Sekarang mereka harus bersaing dengan raksasa global yang menikmati keuntungan 19%. UKM, jantung ekonomi kita, tidak memiliki sumber daya untuk bertahan dari persaingan mendadak ini. Hasilnya, konsolidasi pasar, hilangnya keragaman, dan penurunan perlahan dalam manufaktur lokal. Kita berisiko menjadi sekadar konsumen bukan produsen. Bahaya sebenarnya adalah kehilangan kapasitas kita untuk inovasi dan kemandirian. Biaya kemanusiaannya nyata. Jutaan orang Indonesia bekerja di sektor-sektor rentan seperti tekstil dan furnitur. Ketika bisnis lokal tidak bisa bersaing, PHK menjadi tak terhindarkan. UKM mempekerjakan lebih dari 90% tenaga kerja kita, tapi mereka tidak bisa menanggung kerugian berkepanjangan. Bagi banyak orang, bisnis mereka adalah tulang punggung keluarga. PHK massal berarti meningkatnya kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan tekanan pada jaring pengaman. Impor yang lebih murah tidak berarti banyak bagi keluarga yang kehilangan pendapatan. Kebijakan yang berisiko pengangguran meluas berarti gagal melayani rakyatnya. Kesepakatan ini berisiko mengubah perdagangan menjadi jalan satu arah,
Barang-barang Amerika membanjiri, sementara ekspor kita menghadapi hambatan. Hasilnya, defisit perdagangan yang melebar menguras kekayaan nasional kita. Setiap produk impor adalah peluang yang hilang untuk produksi dan pekerjaan lokal. Seiring waktu, pertumbuhan PDB melambat, dan kita menjadi tergantung pada barang-barang asing. Ketergantungan ini berbahaya. Akses kita terhadap kebutuhan pokok bisa terancam di masa konflik. Kekuatan sejati berasal dari ekonomi yang kuat dan mandiri. Mengejar penghematan jangka pendek bisa mengorbankan keamanan jangka panjang kita. Kita harus berhati-hati agar tidak mengorbankan masa depan kita. Dampak ekonomi tidak berhenti pada perdagangan. Stabilitas fiskal kita berisiko. Defisit perdagangan yang lebih besar melemahkan rupiah, membuat semua impor lebih mahal dan memicu inflasi. Tarif yang lebih rendah berarti pendapatan pemerintah berkurang, memaksa pilihan sulit memotong layanan publik atau menaikkan pajak lain. Kepercayaan investor bisa goyah, menyebabkan pelarian modal dan tekanan mata uang lebih lanjut. Bank sentral mungkin menghabiskan cadangan untuk mempertahankan rupiah, tapi itu tidak berkelanjutan. Biaya yang meningkat memukul semua orang, terutama yang termiskin. Janji barang yang lebih murah bisa dengan cepat berubah menjadi biaya hidup yang lebih tinggi untuk semua. Para ekonom dan pakar industri menyuarakan peringatan. Mereka memperingatkan bahwa ekonomi Indonesia belum siap untuk pemotongan tarif drastis seperti itu. Sejarah menunjukkan bahwa kesepakatan serupa di negara lain menyebabkan ledakan singkat, diikuti oleh kemunduran industri dan hilangnya pekerjaan. Para ahli mendesak kebijakan perdagangan yang cerdas dan bertahap, melindungi industri-industri utama dan berinvestasi dalam keterampilan dan teknologi. Kesepakatan ini, kata mereka, memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada kekuatan jangka panjang. Mengabaikan peringatan ini akan menjadi tindakan sembrono. Kita harus belajar dari masa lalu, bukan mengulangi kesalahannya. Pemerintah tidak bisa pasif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks ini. Tindakan segera diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan melindungi mata pencaharian masyarakat. Penundaan hanya akan memperburuk situasi. Pemerintah harus turun tangan untuk mendukung industri yang berisiko, memberikan bantuan yang diperlukan agar mereka tetap bertahan. Terutama UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi kita, dan seringkali paling rentan terhadap guncangan eksternal. Serta sektor padat karya, yang menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang Indonesia. Perlindungan terhadap sektor ini sangat penting. Bantuan yang ditargetkan, dengan fokus pada kebutuhan spesifik setiap sektor, akan lebih efektif dalam memulihkan ekonomi. Pelatihan, untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja kita, dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan masa depan. Dan akses ke pasar baru, baik domestik maupun internasional, sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Semua ini dapat membantu bisnis beradaptasi dengan perubahan lanskap ekonomi global dan menjadi lebih kompetitif. Menegakkan standar kualitas yang ketat pada impor adalah langkah penting untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Dan menggunakan pertahanan perdagangan yang sah, sesuai dengan aturan internasional, adalah hal penting untuk memastikan keadilan dalam perdagangan. Ini juga merupakan peringatan untuk mempercepat transformasi industri. Kita tidak bisa lagi bergantung pada model ekonomi lama. Berinvestasi dalam R&D untuk menciptakan inovasi dan teknologi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai dan modern adalah kunci untuk menarik investasi dan meningkatkan efisiensi. Dan reformasi yang ramah bisnis untuk mengurangi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Bank Sentral dan Kementerian Keuangan harus bekerja sama secara erat untuk mengkoordinasikan kebijakan dan memastikan stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan menemukan sumber pendapatan baru untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan mendiversifikasi ekonomi. Tujuannya bukan perlindungan permanen, yang hanya akan menghambat inovasi dan efisiensi, tapi daya saing yang lebih besar, agar industri Indonesia dapat bersaing di pasar global. Dengan strategi yang tepat dan dengan kerja keras seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat melewati badai ekonomi ini, dan muncul lebih kuat dengan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Kesepakatan tarif 19%, sebuah angka yang mungkin tampak kecil,
namun memiliki implikasi yang sangat besar bagi perekonomian kita. Ini adalah contoh nyata bagaimana detail-detail kecil dalam perjanjian perdagangan dapat memengaruhi industri dalam negeri dan daya saing global kita. Adalah pelajaran tentang risiko perdagangan sepihak. Terlalu bergantung pada satu mitra dagang atau satu jenis ekspor dapat membuat kita rentan terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan negara lain. Ini bukan tentang menolak perdagangan, yang merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi modern, tapi tentang menuntut keadilan dan keseimbangan. Kita harus memastikan bahwa setiap perjanjian perdagangan menguntungkan Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup. Indonesia harus mengejar kebijakan perdagangan yang strategis dan terukur, yang melindungi industri dan pekerjanya, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Bukan hanya mengejar keuntungan konsumen jangka pendek. Keseimbangan antara harga yang terjangkau dan keberlanjutan industri dalam negeri adalah kunci. Jalan ke depan adalah kewaspadaan dan pemberdayaan, memahami lanskap perdagangan global yang kompleks, bertahan melawan praktik tidak adil yang merugikan produsen lokal dan menghambat pertumbuhan ekonomi kita, dan berinvestasi dalam kapasitas kita sendiri. Ini berarti meningkatkan infrastruktur, mendukung inovasi, dan mengembangkan sumber daya manusia kita. Kekuatan kita terletak pada rakyat, bisnis, dan kemampuan kita untuk berinovasi. Kita harus menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan dan mendorong pengembangan teknologi baru. Perdagangan harus memperkuat kekuatan ini, memberdayakan bisnis lokal, dan menciptakan lapangan kerja yang layak, bukan merusaknya. Kita tidak boleh mengorbankan industri dalam negeri demi keuntungan jangka pendek. Saat kita berinteraksi dengan kekuatan global, di forum internasional dan meja perundingan, kita harus menjaga kepentingan nasional kita di garis depan. Prioritaskan kebutuhan rakyat Indonesia, bernegosiasi dengan percaya diri, bertindak dengan hati-hati, dengan pemahaman yang mendalam tentang implikasi setiap keputusan, dan selalu memprioritaskan kemakmuran Indonesia. Ini adalah tugas kita sebagai pemimpin dan warga negara. Masa depan bergantung pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang tangguh, kompetitif, dan adil. Sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Mari kita pastikan kebijakan perdagangan kita melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat komunitas, hari ini dan untuk generasi mendatang. Masa depan Indonesia ada di tangan kita.